Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel ini. Selamat berjumpa dengan saya. Perkenalkan, saya Ibut. Saya di sini ingin mengajak teman-teman untuk belajar ekologi bareng-bareng. Apa itu ekologi? Mungkin sebagian teman-teman masih belum familiar dengan istilah ini ya, karena di sekolah formal kita itu memang ekologi belum diajarkan secara khusus seperti halnya biologi, fisika, geografi, dan yang lain. Ekologi ini di pelajaran sekolah baru nempel sedikit di pelajaran biologi. Lantas apa itu ekologi? Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang biologiwan asal Jerman pada tahun 1869. Beliau bernama Ernst Haeckel. Ekologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan logos. Oikos itu rumah tangga dan logos adalah ilmu. Jadi secara bahasa ekologi adalah ilmu kerumah tanggaan. Tetapi rumah tangga di sini yang dimaksud bukan rumah tangga seperti yang kita pahami secara umum, yaitu ayah, ibu, dan juga anak, melainkan rumah tangga yang dalam lingkup luas, yaitu alam semesta itu sendiri. Jadi anggota keluarganya ya isi dari alam semesta itu. Ada bumi dan manusia, air, tumbuhan, binatang, bulan, matahari, udara, dan lain sebagainya. Nah, dari segi istilah, ekologi ini bermakna ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Itu ekologi secara umum. Kemudian ekologi masih dibagi lagi menjadi ekologi yang secara rinci atau spesifik, yaitu contohnya ada ekologi gajah, ekologi padi, ekologi tanah, ekologi cacing, dan lain sebagainya. Dan ada juga ekologi manusia. Nah, di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar lebih spesifik di ekologi manusia, karena kita manusia dan karena output dari belajar kita ini adalah untuk pengamalan ya. Jadi belajar itu adalah untuk mendapatkan ilmu, dan ilmu itu adalah pijakan dari amal atau perbuatan atau tindakan atau perilaku. Sehingga yang langsung berkaitan dengan kita adalah ya manusia itu sendiri, sehingga kita mempelajarinya adalah mempelajari ekologi manusia. Jadi pengertiannya, ekologi manusia adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Nah, sekarang lingkungan. Lingkungan itu apa? Apa yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan adalah apapun yang ada di sekitar kita itu, baik benda hidup maupun benda mati. Dari yang paling dekat yang bersentuhan dengan kita sampai yang paling jauh di lingkup alam semesta ini. Yang semua itu secara langsung maupun secara tidak langsung ada keterkaitannya dengan kita secara individu. Nah, karena ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya, ekologi manusia mempelajari hubungan manusia dengan lingkungannya, maka secara logis kita sudah bisa menerima bahwa itu ilmu yang sangat penting sebenarnya. Karena apa? Karena kita tidak mungkin hidup tanpa interaksi dengan lingkungan kita. Maka kalau menurut saya pribadi, ekologi adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu manusia. Tetapi pada kenyataannya pendidikan formal kita belum memberikan pendidikan itu secara proporsional, sehingga dampaknya bisa kita lihat sekarang ini. Manusia baik yang sudah berpendidikan formal tinggi sekalipun literasi ekologinya juga masih belum mumpuni, sehingga perilaku mereka sehari-hari juga belum mendukung terjadinya kelestarian ekosistem. Yang terjadi malah sebaliknya, yaitu eksploitasi dan lain sebagainya yang menimbulkan kerusakan alam yang sudah kita rasakan saat ini. Yang sekarang itu banyak yang menyuarakan, banyak yang
membahas tentang perubahan iklim dan sebagainya, itu ya dampak dari perbuatan kita yang memang literasi ekologinya masih rendah. Nah, karena begitu pentingnya ekologi, maka saya berusaha untuk membuka ruang untuk belajar ekologi, dan belajar kita di sini tidak secara akademik yang terlalu jelimet mendalam secara datawi, tapi kita lebih ke praktis, karena saya juga bukan seorang akademisi, saya seorang praktisi lapangan saja, sehingga saya mengajak belajar yang praktis-praktis saja, yang mudah dipahami dan langsung berkaitan dengan keseharian kita, yang juga langsung bisa kita jadikan landasan bagi perilaku kita sehari-hari. Dan di sini nanti di video-video kedepannya, insya Allah saya akan mengemukakan ekologi ini dari berbagai sudut pandang, terus dari keterkaitan dengan bidang-bidang yang lain, mungkin dari sudut pandang teologi, dari spiritualitas, dari budaya dan lain sebagainya, sampai dari ekonomi dan sebagainya, karena itu semuanya berketerkaitan gitu ya. Dan saya nanti juga akan mengemukakan hal-hal yang bersifat kritis, karena yang saya lihat di lapangan adalah sampai saat ini banyak hal keumuman yang dipahami oleh banyak orang sebagai sesuatu yang biasa saja, normal-normal saja dan baik-baik saja. Tetapi sebenarnya kalau kita mau berpikir lebih dalam tentang itu, akan kita temukan ketidakberesan yang sudah menjadi kebiasaan tersebut, yang itu merugikan ekosistem kita, merugikan kelestarian lingkungan kita, yang berpotensi besar untuk merusak kelestarian lingkungan. Nah, maka itu saya mencoba untuk membuat channel ini untuk menjadi ruang belajar kita, karena saluran yang memberikan ruang belajar ekologi saya cari-cari juga masih sedikit untuk saat ini. Demikian pengantar saya untuk channel ini, untuk video pertama saya sebagai pengantar. Kalau teman-teman tertarik untuk mempelajari ekologi, mari bareng bergabung di sini. Mohon dukungan juga untuk subscribe dan juga menyebarluaskan channel ini ke teman-teman yang lain, agar yang mendapatkan manfaat akan lebih banyak lagi. Dan di sini yang jadi catatan penting adalah sifat dari belajar kita ini interaksi ya. Kita tidak satu arah, tidak saya yang memberikan kemudian teman-teman yang menerima, bukan seperti itu, karena saya masih banyak kekurangan dan saya sangat mungkin mengeluarkan pernyataan yang salah, sehingga saya membutuhkan interaksi teman-teman. Kalau saya memang ada kekeliruan yang disampaikan, mohon untuk diluruskan, karena yang kita cari adalah kebenaran, kebaikan, dan outputnya adalah perilaku yang baik, yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, yang itu memperjuangkan lestarinya lingkungan yang akan kita tinggalkan setelah kita mati dan akan diwarisi oleh generasi mendatang, sehingga lingkungan yang kita wariskan kepada generasi mendatang nanti adalah lingkungan yang bukan lingkungan yang rusak, melainkan lingkungan yang lestari, yang sehat. Demikian, terima kasih teman-teman semuanya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.